Konstelasi politik di Pilkada kembali acak-acakan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan baru soal syarat pencalonan. Di kota Tasikmalaya, 4 partai bisa mengusung pasangan tanpa harus berkoalisi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya partai politik atau koalisi harus memiliki 20% dari perolehan kursi Pileg 2024. Untuk kota Tasikmalaya hitungannya yakni 9 kursi DPRD di mana hanya Partai Gerindra saja yang bisa memenuhi. Berdasarkan putusan MK, syarat partai politik untuk mengusung pasangan calon berubah lebih longgar, di mana syarat pencalonan bisa mengacu pada perolehan suara partai dengan perhitungan sebagaimana ketentuan calon perseorangan. Kota Tasikmalaya yang memiliki daftar pemilih tetap 538.324 pada Pileg 2024 dengan syarat pencalonan minimal 7,5% dari DPT. Artinya syarat pengusung pasangan calon bagi parpol yakni 40.375. Dari hasil Pileg 2024, ada 4 parpol yang memperoleh suara melebihi syarat minimal tersebut. Keempat parpol tersebut yakni Partai Gerindra, P3, PKS dan PKB. Untuk partai lainnya yakni Partai Golkar, PAN, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PBB dan Nasdem tetap harus membangun koalisi. Secara perhitungan partai-partai tersebut bisa berkoalisi menjadi 2 poros baru. Dengan begitu, Pilkada Kota Tasikmalaya masih memungkinkan untuk munculnya 7 pasangan calon. Bahkan bisa lebih jika melibatkan juga partai non-parlemen seperti Partai Umat, Partai Gelora, PSI, Partai Hanura, Partai Buruh dan partai lainnya. Ketua KPU Kota Tasikmalaya Asep Rismawan belum bisa berkomentar mengenai putusan MK tersebut. Pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI soal kaitan dengan Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan. Disinggung soal perlunya revisi PKPU mengenai Pilkada, dia pun belum bisa menjawab. Pada prinsipnya pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi sikap dan arahan KPU RI. Pengamat Pilkada sekaligus Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Tasikmalaya Ade Zainul menerangkan idealnya putusan MK ini harus bisa didukung oleh revisi PKPU tentang pencalonan Pilkada. Kendati demikian, putusan MK pun memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menjadi dasar. Sehingga meskipun PKPU pencalonan Pilkada belum direvisi, kebijakan bisa tetap berlaku. Dia pun mencontohkan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 kemarin di mana KPU bisa menerima pendaftarannya tanpa harus menunggu perubahan atau revisi PKPU. Pasalnya saat itu sudah keluar putusan MK tentang perubahan syarat minimal usia calon. Kondisi ini membuat konstelasi politik di Pilkada Kota Tasikmalaya kembali acak-acakan. Koalisi strategi yang saat ini dibangun bisa buyar dengan keluarnya putusan MK terbaru ini. Pasalnya, lanjut Ade, partai yang dituntut berkoalisi sekarang bisa mengusung pasangan sendiri. Misalnya P3 yang SK pencalonannya diperebutkan Ivan Diksan dan Hajah Nuhayati, kini bisa membuat keduanya satu paket pasangan. Atau untuk PKS yang sudah mendeklarasikan Dede Muharam sebagai kandidat yang akan diusung namun membutuhkan koalisi. Kini partai tersebut bisa lebih percaya diri mengusung satu pasang sekaligus tanpa harus berkoalisi. Hal serupa juga berlaku bagi partai PKB bisa mengusung pasangan tanpa koalisi. Artinya Pilkada Kota Tasikmalaya bisa lebih banyak memunculkan pasangan kandidat. Selain itu, semakin banyak kandidat pun bisa membuat penyelenggaraan Pilkada menjadi lebih rawan gesekan. Pasalnya tim pemenangan dan juga simpatisan akan terbagi menjadi lebih banyak. KPU juga dituntut untuk melakukan sosialisasi pencalonan sesegera mungkin. Jangan sampai hanya karena menunggu PKPU, sosialisasi syarat pencalonan terlalu mepet dengan hari pendaftaran. Kalau menurut saya tidak perlu menunggu PKPU dulu, tapi secepatnya dengan mengacu pada putusan MK karena partai politik juga membutuhkan kepastian, imbuh Ade.